sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Miss Elis. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pernahkah kalian melihat benda-benda berikut ini? Atau mungkin pernah berkunjung ke salah satu tempat tersebut? Betul sekali, teman-teman. Benda-benda tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan terdahulu. Benda tersebut sebagai bukti sejarah yang sampai saat ini masih dijaga keberadaannya. Baik, nah kira-kira apa saja ya kerajaan-kerajaan dan pemimpin dari kerajaan tersebut? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah peninggalan dan perjuangan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada awalnya, ajaran Hindu berasal dari Hindia, kemudian berkembang ke berbagai negara di benua Asia, termasuk Indonesia. Ajaran Hindu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang di India. Kira-kira apa saja ya nama kerajaannya dan bukti sejarahnya yang menandakan bahwa kerajaan tersebut memang ada di Indonesia? Kerajaan Kutai. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Namun, raja kerajaan Kutai yang terkenal adalah Mulawarman. Ia memuja Dewa Siwa dan beragama Hindu. Beberapa prasasti menyebutkan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang baik budi. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dan juga sejahtera. Dalam suatu upacara, Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Dan untuk menandai upacara tersebut, maka didirikanlah sebuah yupa. Yupa ini adalah sebuah prasasti yang dipahat pada tiang batu. Yupa ini berisi tentang sejarah peristiwa kerajaan Kutai dan kebaikan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Pulau Jawa dan merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Jawa. Raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Ia memuja Dewa Wisnu dan beragama Hindu. Raja Purnawarman merupakan raja yang hebat dan juga kuat. Di sini terdapat 7 buah prasasti yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini banyak menceritakan tentang kebesaran Raja Purnawarman. Beberapa prasastinya adalah prasasti Kebun Kopi, kemudian prasasti Lebak, prasasti Ciaruten, dan prasasti Tugu. Dalam prasasti Ciaruten terdapat jejak tapak kaki yang dinyatakan sebagai tapak kaki dari Raja Purnawarman. Sebagai bukti kebesaran Raja Purnawarman, beberapa catatan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara tercatat sebagai kerajaan yang memiliki pengelolaan sistem air yang baik di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, prasasti Tugu ditemukan di daerah Cilincing, Jakarta Utara.
Dalam prasasti ini terdapat bukti sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang didirikan oleh Raden Wijaya. Berawal dari ia berhasil meloloskan diri ke hutan dari serangan kerajaan Kediri. Dan dengan bantuan pengikutnya, Raden Wijaya mulai membangun daerah tersebut. Namun, ketika sedang bekerja, salah seorang dari mereka menemukan buah maja dan kemudian memakannya. Ternyata buah maja itu rasanya pahit, dan sejak saat itu daerah tersebut disebut dengan Majapahit. Setelah beberapa kali mengalami pergantian tahta, akhirnya kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang saat itu ia berusia 16 tahun. Ia adalah raja yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Saat terjadi pemberontakan Sadeng dan Ketah, Gajah Mada dipilih untuk memimpin Majapahit memberantas pemberontakan tersebut, dan akhirnya pemberontakan tersebut berhasil dihentikan. Sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada ini diangkat menjadi Perdana Menteri Majapahit, dan saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan sumpah dan dikenal dengan Sumpah Palapa. Isi dari Sumpah Palapa adalah cita-cita dari Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit. Peninggalan dari kerajaan Majapahit salah satunya adalah Arca dan Candi Brahu. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berpusat di muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Untuk memperluas wilayahnya dan mempertahankan kekuasaannya, Sriwijaya di bawah kekuasaan Balaputra membangun armada angkatan laut yang kuat. Pada awalnya, kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan kecil dengan wilayah kekuasaan sempit. Namun, sedikit demi sedikit, Sriwijaya berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata yang menjadi jalur pelayaran dari Cina menuju India maupun sebaliknya. Sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pelayaran dunia. Selain itu, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Penyebaran agama Buddha ini dibantu oleh Mahaguru agama dari India. Sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, kerajaan Sriwijaya banyak didatangi oleh siswa dari negeri asing untuk belajar agama Buddha dan bahasa Sanskerta. Beberapa peninggalan kerajaan agama Buddha ini adalah Prasasti Kedukan Bukit, kemudian Prasasti Talang Tuo, Candi Muara Takus, dan Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu berisikan kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja. Sedangkan Candi Muara Takus merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berfungsi sangat penting di masa lampau. Konon, candi tersebut pernah menjadi pusat peradaban dan tempat untuk ritual keagamaan. Nah, teman-teman, ternyata usaha para tokoh tersebut untuk memperjuangkan kerajaan pada masanya tidak terlepas dari sikap berani para pemimpin tersebut. Perjuangan dan keberaniannya tentu patut kita contoh. Selain itu, dengan adanya beberapa peninggalan dari kerajaan,
juga dapat menambah pengetahuan kita mengenai sejarah-sejarah peradaban pada masa kerajaan Hindu dan Buddha sebelumnya. Tetap semangat untuk belajarnya ya teman-teman. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.